wabarakatuh. Bertemu pada mata kuliah e-bisnis pertemuan ke-9 dengan topik materi strategi dan promosi online. Pemasaran online. Menurut Kotler, pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Jasa online komersial adalah jasa yang menawarkan jasa informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar iuran bulanan. Menurut Covey, pada tahun 2000, pemasaran online adalah penggunaan internet dan teknologi digital yang berhubungan untuk mencapai tujuan pemasaran dan mendukung konsep pemasaran modern. Kesimpulannya, pemasaran online adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa dengan menggunakan media internet. Pemasaran menurut para ahli. Menurut William J. Stanton, pemasaran suatu keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdiri dari individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Menurut Boy, Walker, dan Lawrence, pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan ide yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya dari W.Y. Stanton, pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Layanan online menjadi populer bagi pelanggan karena 1. Kemudahan pelanggan dapat memesan produk 24 jam. Mereka tidak harus berkendara, mencari tempat parkir, melewati gang yang panjang untuk mencari barang. Mereka tidak harus berkendara ke toko hanya untuk menemukan barang yang dicari sudah habis. Yang kedua, informasi pelanggan memperoleh informasi tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka, sehingga dapat lebih selektif dalam hal harga, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. Yang ketiga adalah rongrongan yang lebih sedikit. Pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan. 1. Penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar. 2. Perusahaan dapat dengan cepat menambahkan produk pada penawaran serta mengubah harga. 3. Biaya yang lebih rendah. 4. Mencegah biaya pengelolaan toko, biaya sewa, asuransi, dan prasarana. Membuat katalog digital dengan biaya yang lebih murah. 5. Pemupukan hubungan. 6. Pemasar online dapat berbicara dengan pelanggan dan belajar banyak dari mereka. 7. Pengukuran besar pemirsa. 8. Mengetahui berapa banyak orang yang mengunjungi situs online mereka. Informasi ini dapat membantu pemasar meningkatkan penawaran dan iklan mereka. Strategi pemasaran online. Yang pertama, melalui web atau blog. Usaha Anda akan diketahui selama
24 jam. Web dapat menjelaskan secara rinci produk dan jasa yang Anda jual. Yang kedua, optimasi web. Pencarian melalui situs Google dengan kata kunci yang diinginkan. Usahakan web Anda berada di halaman depan agar pengguna dapat mengakses web Anda. Cara ini cukup potensial untuk memasarkan barang atau jasa, yaitu melalui Facebook, Twitter, WA, dan masih banyak lagi. Bisa menggunakan grup chatting atau private message. Yang keempat adalah marketing. Pemberitahuan informasi produk untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen dapat dilakukan secara massal ataupun personal. Kegiatan ini lebih mudah dan murah. Konsumen yang tertarik dapat menanyakan informasi melalui telepon. Marketing mendukung pemasaran online dan offline. Pedoman melakukan strategi pemasaran dengan internet menurut Amor pada tahun 2002. Yang pertama adalah merek. Web adalah merek terpenting perusahaan. Yang kedua adalah perubahan. Waspada bahwa aturan dalam web selalu berubah. Yang ketiga adalah ringkasan. Pertahankan halaman yang singkat dan sebarkan informasi. Yang keempat adalah isi. Isi adalah raja, jangan buat bosan pelanggan. Yang kelima adalah situs dinamis. Ciptakan situs yang dinamis dengan menggunakan hal yang baru untuk mengadaptasi informasi berbasis profil pengguna. Dan yang keenam adalah keuangan. Coba pangsa pasar baru dengan skema pengiklanan dengan harga barang gratis. Ciptakan penawaran barang gratis untuk pelanggan setia. Yang kedelapan adalah desa global. Berpikir secara global tetapi mengikuti keinginan lokal. Yang kesembilan adalah pertunjukan langsung. Pertunjukan langsung menambah wawasan pelanggan. Yang kesepuluh adanya pasar khusus. Internet mencakup pasar khusus dan pasar umum. Yang ke-11 adanya promosi. Promosikan situs di mana saja. Yang ke-12 adalah sindikasi. Buatlah merek tambahan untuk servis dan produk. Dan yang ke-13 adalah teknologi. Gunakan teknologi internet untuk memaksimalkan sasaran pemasaran. Komponen pemasaran online. Yang pertama ada ulasan deskripsi bisnis. Yang kedua ada strategi pemasaran. Yang ketiga ada analisa pesaing. Yang keempat ada rencana desain. Yang kelima ada rencana operasional. Dari mana sumber dana berasal? Kekurangan dari pemasaran online. Yang pertama, mengharuskan pelanggan untuk menggunakan teknologi internet. Yang kedua, rendahnya kecepatan koneksi internet juga dapat menjadi hambatan. Yang ketiga, konsumen di internet tidak dapat menyentuh, mencium, merasakan atau mencoba barang secara nyata sebelum melakukan pembelian. Dan yang keempat adalah adanya penipuan dalam penjualan secara online. Kerja pemasaran online. Yang pertama adalah menciptakan kehadiran online elektronik. Yang pertama adanya membeli ruang di layanan online komersial. Yang kedua membentuk situs internet sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.